Halo Halo semuanya, semuanya, gue Bella. gue Bima. Welcome to Babi Talks Where Bella and Bima Talks. Talks. Di podcast pertama ini kita mau ngebahas tentang dunia pekerjaan gue dan Bima yang kebetulan beda banget. BTW kita cuma berdua adik kakaknya. Maksudnya dua bersaudara. Tapi as a personality wise, professional world, job, whatever it is, kita tuh beda banget. So, kerjaan lo apa? Alhamdulillah kerjaannya sekarang jadi fotografer. Dia fotografer, lebih ke apa nih fotografernya? Sebenarnya kalau di kota-kota kan juga susah ya, tapi mainly ngerjain komersil lah, campaign, portrait juga, suka ngerjain private juga, Jadi dia lebih ke sekitar kreatif lah situ ya. lah ya. Dia tuh lebih ke dunia kreatif gitu, sedangkan gue tuh white collar job. Ini udah, lu udah berapa tahun jadi fotografer? Fotografer yang serius banget sih kayak 4 tahun maybe. Ini tahun ke-6 atau ke-7 gue kerja di dunia consulting. Dan sekarang ini tahun pertama gue juga ngerjain insurance. Jadi bener-bener white collar job banget. Dan lo freelance dan kerja di corporate juga atau gimana? Iya, kebetulan akhir tahun lalu, akhir awal-awal ya, awal tahun lalu itu masuk di company gitu. Akhirnya kayak apa ya, kapalnya berlabuh di sebuah company juga gitu, nggak terus-terusan freelance. Dan lumayan banyak lah yang harus di adjust di hidup juga gitu. Mulai pasti ini yang freelance ngerti sih, terus kayak jam tidur, jam kerja, terus menyesuaikan teman-temannya gitu-gitulah. Mau nggak mau jadi paham sedikit tentang sisi white collar job itu kayak gimana gitu. Kreatif tuh nggak harus selalu yang berantakan gitu loh. Ngerti, Gitu ngerti gitu banget. gitu. Ngerti, gue ngerti maksudnya. Sedangkan gue itu ini udah tahun ke-6 atau ke-7 gue di consulting. Uh, gue sekarang manager dan gue itu udah pernah tuh nyobain tuh kerja di Big Four dan beberapa multinational consulting firm lainnya termasuk di tempat gue yang sekarang. Gue juga senior advisor di salah satu local consulting. Ya pokoknya kerjaan gue sangat amat white collar. Hari ini yang mau kita bahas adalah lebih ke suka dukanya, mungkin kayak sharing nih, seperti apa sih irisan Mm. antara dunia dia dan dunia gue. Tadi nih dia baru aja cerita nih, dia dapat feedback dari Dari atasan lah ya. user lah, user. Jatuhnya apa Posisinya ya? apa dia? Posisinya creative director lagi. Dia baru aja dapat feedback dari creative directornya, dia product fotografernya. Di monggo silakan. Feedbacknya kayak gimana maksudnya? Oke. Jadi simpelnya dia merasa kayak Bima nggak seperti biasanya nih performance-nya. Bima tuh kayak mengalami sedikit penurunan entah dari speed kerjanya, work quality-nya dan lain-lain lah. Dia merasa gitu. Ada apa nih dengan Bima? Dia nanya gini, dia pengen tahu gitu kayak keadaan rumah gimana. Terus kayak keluarga mulai ngobrol-ngobrol santai gitu kan. Jadi tujuan dia pengen tahu itu tuh lebih ke dia punya prinsip kalau misalkan kehidupan pribadi sangat berpengaruh ke kehidupan kantor. Ya. Begitupun sebaliknya. Kehidupan kantor sangat berpengaruh kepada kehidupan pribadi. Ketika di kantor dia merasa Bima menurun, apakah salah satu faktor yang mempengaruhinya itu dari rumah juga gitu. Nah, dia bilang gitu. Kebetulan karena kakak gue manajer, jadi gue langsung tanya ke kakak gue dong. Bagaimana gitu point of view-nya dari seorang manajer ketika karyawannya ngalami hal yang sama. Gitu. Lanjut. Oke,
Eee, jujur as a manager yang membawahi tim, pastikan performance tiap individu itu beda-beda banget. Masalah hidup mereka juga beda-beda banget. Personality mereka beda-beda banget. Dan kalau bicara masalah ketika tim gua performance-nya ada yang menurun, emang sih kadang kita digging juga kayak, lu tuh expertise nih, tapi ketika performance lo turun, terutama misalnya yang berhubungan sama teknis, nggak mungkin karena lo tuh bego, ngerti nggak sih? Lo tuh bukan goblok. What's wrong with you? Biasanya kita bertanya gitu kan. Tapi balik lagi, ada beberapa orang yang tipikalnya kalau dia lagi down, kalau dia lagi banyak masalah, dia kayak makin hustle. Ada satu lagi yang dia nggak bisa functioning properly gitu loh. Seperti saya. Nah, gua itu tipikal yang ketika gua ada hard times, gua lagi sedih, gua lagi galau, gua kacau balau, gua meluapkan itu tuh di pekerjaan. Jadi gua fokus banget nih ngerjain kerjaan gue. Gua nggak mau ke distract karena dengan kerja gua nggak sedih lagi. Ada yang gue pikirin, yaitu kerjaan gue. Jadi gue nggak sempat nih mikirin yang sedih-sedih lainnya. Tapi ada nih kayak orang-orang kayak lo yang emang kayak nggak bisa nih gue kalau lagi sedih, gue nggak bisa functioning properly. Nah, kalau dari point of view gue sendiri, kalau gue punya tim yang kayak gitu, pertama gue bakal one on one sama dia, ajak dia ngobrol, kayak apa yang udah dilakuin sama creative directornya dia, lo kenapa? Dan gue tuh selalu tanya, apa yang bisa gue lakukan untuk nge-accommodate masalah lo itu. Let's say, lo ada, ini nanti di-cut ya, Raffi tutup pintu belakang kita pasang AC. Jajanan apa, Bi? Jajanan apa? Cireng. Cireng. Mantap. Jadi gini, let's say, gue pasti ajak dia one on one dan gue tanya dong, apa nih masalah lo gini gini, gini. Kalau misalnya dia jawab misal masalah keluarga atau masalah apapun, kadang tuh banyak loh orang yang nggak punya tempat untuk mencurahkan apa sih yang dia rasain, apa yang terjadi di hidup dia. Nggak banyak orang punya someone to talk gitu. Nah, gue tipikalnya sebagai manajer tuh yang as a friend banget ke tim gue. Jadi kayak gue tuh tipikal yang open communication. Jadi tim gue tuh bisa membicarakan apapun ke gue. Nih lo boleh tanya sama siapapun yang pernah ada di tim gue. Gue tuh tipikalnya kayak lo boleh cerita, lo boleh curhat, apapun, seenggak penting apapun. Begitupun juga gue ke mereka. Tapi ketika kerja, ya kerja. Nah, gue nggak cuma mendengarkan mereka, nggak cuma menjadi someone to talk buat mereka, tapi gue juga tanya sama mereka, apa nih yang bisa gue lakukan untuk bisa nge-accommodate masalah yang lagi lo alamin itu. Let's say, Kak, kalau gue di consulting ya, kan banyak lemburnya tuh. Gue banyak lembur banget kan. Iya. Kak, gue nggak bisa lembur nih misalnya. Gue kayaknya nggak sanggup deh nih mental gue untuk lembur malam ini. Gue kayaknya mau healing dulu nih, let's say gue mau lari dulu, gue mau tenis dulu, apa segala macam, gue mau pilates dulu. Gue akan bilang, oke nggak apa-apa. Kalau load kerjaan lo udah full banget saat ini, boleh nggak sebagian porsinya gue shift ke yang lain? Itu bisa jadi opsi, atau opsi berikutnya, oke, boleh nggak lo mana yang harus dilemburin, nggak harus dilemburin, lo selesaiin aja di office hour, sisanya lo lanjutin besok, lo bisa healing setelah ini pulangnya. Nah, yang mau gue tahu adalah selain pertanyaan itu datang dari creative director lo, dia ada nggak advice kayak apa yang biasa gue lakuin ke tim gue? Dia nggak ke arah sana Spice-nya. Tapi waktu itu gue lumayan lama sih kayak ngobrol 2 jaman gitu, hampir 2 jam. Itu jadi saling curhat juga gitu. Awalnya dibilang kayak mungkin dia awalnya merasa belum deket sepersonally gitu loh. Cuman karena mungkin gue juga orangnya, dia kan lebih tua kan. Gue tuh anaknya bontot banget gitu, mentalnya mental bontot banget, Anak bontot. bontot. Jadi kalau ketemu anak atau orang yang lebih tua, siapapun cewek cowok, itu gue kayak ngobrolnya jadi kayak eh mental bontot gitu, kayak berserah diri gitu loh. Mm-mm. Jadi semuanya gue ceritain gitu. Even ke creative director juga gitu. Style bontot lah.
Nah, akhirnya dia mungkin merasa ada gerbang personal yang makin terbuka gitu loh. Jadi obrolan makin deep, makanya makin panjang obrolannya. Nah, sekitar setengah jam lebih gitu tuh dia udah mulai kayak, oh sorry, dari awalnya. Awalnya tuh dia bilang kayak, ya shit happens gitu, deal with it. Intinya dia bilang gitu. Terus gue lebih kayak, di situ gue malah pengen tahu, kenapa sih dia bisa ngomong kayak gitu? Kenapa sih dia kok kayak nggak punya hati gitu loh? Gue Hmm. pengen tahu. Dari ibu, kira-kira jika mengalami hal yang serupa gimana gitu. Jadi gue pengen lebih tahu. Dia malah akhirnya yang terbuka gitu. Dia malah cerita duluan. Dia pernah dulu katanya. Dan dia jadi mencoba menjadikan kerjaan itu tempat dia melupakan masalah di rumah sejenak. Katanya Kayak gue. gitu. Kata dia gitu. Terus gue pikir gini, emang bisa ya? Saya kayak orang kerja kan stressful dan lain-lain. Tapi ternyata setelah dipikir-pikir lagi, gue kan hobinya memang foto gitu. Hmm. Hobinya memang ngedit. Hobinya memang basically pekerjaan gue tuh udah hobi gue gitu loh. Mm-mm. Jadi ketika dibilang gitu gue baru nyadar kayak, iya juga ya. Ketika di rumah lagi membuat kepala pusing, kalau di kantor kan harusnya tidak memikirkan itu dulu gitu. Iya. Di situ malah gue kayak setelah ngobrol yang lama itu, gue jadi sering lembur di kantor sampai jam 8 gitu. Nggak ngapa-ngapain, jadi kayak harusnya bisa kerjain besok. Ah, hari ini aja deh tanggung gitu. Iya. Jadi kayak gitu ke bawahnya. During my hard times, di saat hati gue lagi hancur-hancurnya, gue malah nggak ada satu hari pun absen. Iya. Karena kayak secapek apapun gue, daripada gue di kamar sedih atau di rumah sedih, pikiran galau, gue mending di kantor. Iya. Sehingga kalau di kantor ngeliat temen-temen, Hahihi, iya, ngobrol depan laptop, balas-balasin email, ngerjain kerjaan. Ya sibuk aja gitu. lagi anak kreatif temennya kocak-kocak gitu. Sih kayak Iya. kalau di rumah cuman melihat, misalkan cuma menyaksikan kekocakan mereka paling dari story temen gitu doang. Kalau lu masuk kantor jadi kelihatan, jadi lu in the moment-nya gitu. Oh, dan gue juga hobi olahraga kan. Jadi gue tuh kayak gue padetin nih jamnya. Gue olahraga, sorry, gue kerja, let's say pulang jam 6:30 7 gitu. Habis itu gue olahraga, misal gue pilates, atau gue cycle, gue empire, gue F45, apapun itu yang gue suka. Sejam kan tuh biasanya, habis itu setelah itu setengah jam lagi gue nongkrong bentar, gue nyampe rumah atau gue nyampe kosan tuh udah yang dalam keadaan capek banget, tinggal mandi, main HP bentar, tidur. Tapi prakteknya nggak segampang itu juga sih. Kalau gue lagi galau, gue tuh susah tidur lo gitu gak sih? Enggak, Kayak nggak bisa tidur, anjir. di jalan ngantuk, di rumah main apa jam 5. Iya, dan kayak meskipun udah gue capek-capekin banget, soalnya mama tuh selalu bilang kan kalau kita nggak bisa tidur kayak kurang capek kali. Enggak anjir, capek banget Ada seharian kan. gue capek banget. Tapi tuh gue nggak bisa tidur nih, gue udah di kasur aja gitu kayak, anjing tau-tau jam 5 gue nggak tidur. Terus Iya. tau-tau gue udah harus mandi siap-siap ke kantor lagi. Gue sempat ada di momen itu berhari-hari bahkan berminggu-minggu gue nggak bisa tidur. Itu sampai kantong mata gue tuh hitam banget. Dan setiap hari gue bergantung sama kafein, sehari bisa 2 3 cup coffee yang segini itu. Reguler sih tapi kali 3 gitu. Boncos anjir. Iya sih. Itu dan ya gitu. Gue tuh kalau bicara masalah feedback ya, ya 7 tahun, 6 atau 7 tahun gue lupa. Gue berkarir udah pasti, gue udah gak bisa ngitung ya berapa kali ada performance review apa segala macam. Cuma ya isinya tuh sebenarnya sama-sama aja anjir. Oh iya. Iya, nah cuma makin kesini gue tuh udah makin tahu gimana cara nge-accommodate ekspektasi dan realita di corporate. Jadi misalnya nih, setiap lo abis performance review, ini berlaku untuk beberapa firm atau perusahaan
yang ada misalnya annual review atau misal setahun 2 kali gitu ya performance review-nya. Setelah performance review itu selesai, gue itu tipikalnya selalu tanya, oke, goals dan ekspektasi apa yang harus yang lo terapkan ke gue, ke manajer gue, atau ke atasannya lagi. Kalau gue udah manajer berarti ke atasannya lagi gitu kan. Gue mau itu tuh jelas, clear, dan gue catet agreed antara gue dan atasan gue. Nah, let's say itu annually gitu ya. Nah, selama 1 tahun itu sampai ketemu ke performance review berikutnya, itu gue catatan gue bawa. Nih, gue achieve. Supaya apa? Gue tuh bingung kalau misalnya dibilang, yang penting lu tuh performance-nya bagus, yang penting lu perform well, define bagus. Ngerti gak sih? Iya, ngerti. Beda anjir, soalnya nanti ekspektasi kita udah nih, kita ngerasanya kayak anjir gue tuh kerja mati-matian di sini ini, tapi tuh gue nggak dihargain. Ekspektasi bos lu sama effort yang lu keluarin sama nggak? Oh, jadi sisi dari karyawan yang sering merasa nggak dihargai itu karena sedikit banyaknya karena ekspektasinya beda. Bisa jadi. Jadi kayak arahnya effort karyawan ke sana, ekspektasinya ke sini dari bos. Yang nggak Bisa dihargai jadi. karena nggak dilihat, karena progresnya Iya, nggak ke sana gitu. betul. Contoh, contoh ya, Man. ada tipikal bos yang gue nggak peduli lo mau datang jam berapa aja, tapi lo harus bisa nyelesain kerjaan on deadline atau lebih cepat dari deadline sekian persen dari load kerjaan lo. Itu ekspektasinya ke situ. Ada bos yang maunya oh, lo harus on time, lo harus rapih pakaian lo harus bicara seprofesional mungkin ke klien, tapi nggak terlalu merhatiin nih deadline lo berantakan atau enggak. Itu Maka kan dua manage. dua penilaian yang berbeda, dua KPI yang berbeda. Kalau bos lu maunya yang lo on time, lo pikir yang penting kerjaan lo lebih cepat dari deadline dan segala macam tanpa mementingkan jam kerja lo, ya lo tetap underperformance nih. Meskipun lo kayak keren banget nih kerjaan lo cepat banget selesainya dan kualitinya oke, tapi lo tetap underperformance karena beda kan KPI yang diharapkan sama bos lo. Iya sih. Nah, sedikit membuka tentang kerjaan gue juga, kantor gue maksudnya. Di kantor gue itu ada 2 otak lah kurang lebih. Yang maksudnya di divisi gue. Jadi kan tadi creative director. Hmm, Kebetulan atasnya langsung CEO kan. hmm, Suka beda pendapat. hmm. Jadi CEO-nya suka gue yang on time dan lalala. Dan professionally look gitulah pokoknya lah. Karena mungkin Gue yakin sih ini nanti masuk ke dalam nih kita ngomong. Demi Allah. dan dan si CEO-nya pengen on time dan lalala, disiplin lah. Tapi creative director pengennya ya udah yang penting selesai. Hmm, Dari 2 kepala ini kayak what should I do gitu loh. hmm, Dengarkan yang mana. hmm. Bicara sama dua-duanya, kalau nggak bisa bicara sama dua-duanya, bicara sama HR untuk menjembatani dua-duanya. Too much effort. Atasan lo siapa? SPV Direct report tuh, SPV lo. SPV. Bicara sama SPV lo. Dia yang bertanggung jawab untuk nge-bridging itu. Oke. Satu lagi nih, yang beda Tapi alasan. jujur nggak tahu. Tapi jujur gue deket banget sama SPV. Bagus. Dia Kayak deket banget sama semua tim gue. Tim saking dekatnya gue, tim gue kalau nggak mau masuk ngomong sama gue capek. itu SPV gue kayak gitu. Dan gue yang kayak nggak apa-apa, karena gue tahu tim gue tuh seresponsibel itu kalau mereka bilang. Gue tuh nggak micromanage, gue tuh tipikalnya kayak ini kerjaan gini ini terserah mau lo kerjain kapan dan gimana, pokoknya tanggal segini lo kirim ke gue mau gue review. Jadi gue nggak micromanage itu. Kalau dia bilang gue capek kak gue nggak mau masuk, tapi tadi udah gue kirim ya ke lo tinggal review. Terserah, bye. Berarti bolanya di gue. Nggak ya. Nah, SPV gue kayak gitu. Bagus. Dia tuh sangat
apa ya, mengedepankan work life balance gitu loh. Jadi misalkan gue bilang Kayak kayak, "Duh Kak, pusing banget nih, kayak banyak banget editannya nih hari ini," gitu. Minggu depan kayak gue cuti dah. Misalkan gue ambil dari Jumat gitu ya kan, dia long weekend. Oh enggak, misalkan malah gue bilang kayak gue cuti Selasa deh. Nanggung kan Senin masuk dulu. Dia bilang gini, "Tuh nggak usah dari Senin aja, kalau nggak dari Jumat, jadi long weekend." Malah kayak gitu, dia malah nyaranin kayak gitu. Terus kalau gue nanya balik ya, terus ntar kalau yang belum kelar gimana? Nggak apa-apa, pas lu masuk aja ntar gue bilang gitu. Dia Oh, bantuin kayak gitu malah. dan The ya, best anjir. gue nggak tahu nih kalau manajer lo gimana. Cuma kalau lo punya manajer yang tipikal kayak gue nggak suka banget dibohongin. Lu bilang aja sama gue, Kak, gue mau pacaran, Kak, gue mau liburan, Kak, gue mau ini, gue bakal pasang badan buat lo ke atas, ke HR, whatever it is. As long as kerjaan lo beres, tapi jangan bohongin gue dan jangan gak ada kabar. Lu benci banget digituin, anjir. Gue sebel aja digituin. Kayak, Gue awal-awal cabut gitu nggak ada kabar ya. Terus pasti dia anjir. ngomel dan bilang, kalau lu tuh diomelin, apalagi gua, kayak gitu. Jadi Exactly. gue kayak, oke. Gue sebagai manajer tuh bakal pasang badan banget buat tim gue tipikalnya kayak gitu. Tapi kalau lu nya aja bohongin gue, gimana gue mau ngebelain Enggak sih. gitu. Dan balik lagi tuh bontot mentality lah. Iya, Jadi kayak gue merasa dia kakak gue aja di kantor gitu. Jadi kayak apa-apa gue ngadu jadinya. Apa gue cerita. Misalnya ada orang songong di kantor nih. iya, Kak anjir tadi sih ini gini. Gue ngadu jadi. Sumpah iya. jadi ngadu. Oh iya, tim gue juga kayak gitu. Tim gue juga kayak gitu, semua dikit-dikit. Ada Kak, orang nggak tadi jelas si ini gitu. masa gini, Kak, tadi Iya. si ini masa gitu. Terus gue kayak, oh ya? Kak anjir gak jelas banget sih ini gini nih. Sumpah gue jadi ngadu mulu Ya, bawaannya. tim gue juga gitu. Cuma ya, lucunya gini, gue tuh kadang pusing sendiri ya. Maduan ya. Enggak sih, Aduannya seru ya. aduannya sih seru ya. Tapi gue kadang pusing sendiri memposisikan gue harus respon seperti apa. Gue harus respon professionally atau gue harus respon Iya, iya, iya. as a Bella gitu loh. Iya. Karena itu sebenarnya tuh wah seru nih Nah, anjir. tapi yang diharapkan dari tim ketika ngadu itu adalah bukan lu yang profesional dan menjembatani masalah, menyelesaikan problem. Kagak anjir. Jadi kita gosip aja gitu. Iya, gue biasanya lebih Ekspektasinya ke ya. yang situ sih. Iya kan? Iya. Karena misalkan kita beneran ekspektasi untuk sebagai manajer menyelesaikan masalah, nadanya pasti beda atau kata-kata. Lu boleh tanya sama yang pernah kerja sama gue tuh bestie banget cuy. Tapi gue bisa kayak gitu karena gue tuh udah pernah ngalamin manajer yang setan-setan juga. Ya, ya. Gue tuh udah pernah kerja sama orang yang segala macam rupa dan segala macam culture dan background. Let's say Indian gue pernah, French gue pernah, Indonesian gue pernah, Chinese gue pernah. Mana ya, banyak deh. Gue tuh udah bener-bener beragam banget. Dan termasuk dari background kuliah, ini juga ngaruh ya. Let's say top-top universitas negeri gue pernah, top-top yang swasta pernah, terus dari Bosnya. luar negeri pernah. Bosnya. Iya, jadi gue tuh udah bisa kayak mempelajari gitu loh, mereka tuh beda culture, beda behavior. Dan akhirnya itu ada quotes-nya tuh Bang. pas gue lagi grup discussion Alliance tuh ada salah satu speakernya ngasih slides gitu. Ini kutipan dari omongan pahlawan, gue lupa siapa. Ntar cari ya. Terbentur. Vin Diesel. Nggak, bukan Oh, anjing. Pokoknya terbentur. Jadi gue tuh juga udah ngelewatin fase nangis-nangis banget nih. Apalagi waktu gue di Big Four kan kayak begadang terus. Lo lihat sendiri lah, gue berhari-hari bisa yang di depan laptop, nggak tidur, pulang jam 3 pagi, apa gitu-gitu. Jadi di titik ini gue tuh udah tahu nih, oh dulu gue nggak suka diginiin, gue nggak mau ngeginiin tim gue, kayak gitu. Nah akhirnya ngebentuk gue yang sekarang kayak se-flex itu. Tapi balik lagi, ini belum tentu works di orang lain dan belum tentu works di semua tipikal tim. ya. Kebetulan gue kayak gitu, ya belum, gue ekstrovert banget juga soalnya. Jadi belum tentu orang lain bisa punya style yang sama kayak gue. Jadi kalau misalnya lo pengen kerja
yang style sama manajer yang style kayak gue, kerjanya sama gue. Hmm. Tapi ya menurut gue mindset yang paling susah dimiliki adalah kayak iris beriris gitu. Maksudnya? Gue pernah mendapatkan bos yang micromanage tapi Hmm. dia nggak ngerti apa yang dia manage gitu. Oh, mm-mm. Di situ awal-awal gue kesel banget kayak nggak jelas nih orang nih. Nah makin akhir-akhir ke sini-sini nih gue tuh mikir gini, ya kan emang dia kayak gitu ya orangnya, apa yang gue kesel ya, Mm-mm. gue kesel nih yang capek gue. Mm-mm. Mungkin itu klise ya kalau gue kesel yang capek gue gitu, tapi kalau gue nggak kesel terus gue di otak gue jadi kayak ngelucu gitu. Misalkan gue mau ngomong apa, gue jadi udah tahu dia mau ngomong apa nih abis ini gitu. Responnya gitu kan. Responnya gue udah tahu jadinya. Saking gue memperhatikan pattern kelakuannya dia gitu loh. Mm-mm. Jadi gue kayak kalau gue nggak ngomong kayak gini, pasti ntar gini. Anjir bener gitu. Iya, ngerti. Dia bikin seru aja. Tapi tim gue pun pasti kayak gitu sih ke gue. Gue ke atas juga gitu. Gue mau ngomong sesuatu, gue udah tahu. Kalau di consulting tuh di atasnya manajer tuh partner BTW. Nah, gue tuh let's say gue mau sounding sesuatu atau gue mau menolak sesuatu, gue udah tahu jawaban partner gue apa, dan pasti bener. Iya. Jadi misalkan kalau nih misalkan lagi performance review lagi misalkan ya. Dibilang coba kamu lebih inisiatif dong. Itu di otak gue nih ya. Di otak gue dengernya tuh menerimanya kayak kalau gue yang inisiatif tuh gue yang susah anjir. Hmm. Gue yang repot. Dan nggak improve banyak banget juga, nggak yang signifikan banget. Jadi itu alasannya gue nggak inisiatif. Ngerti kan? Itulah pentingnya yang gue bilang tadi, mendokumentasikan dan mengukur KPI lo untuk tahun ini apa. Agreed between you and your direct report. Gue juga belajar dari manajer gue dulu sih. Manajer gue sebelum kerjaan gue yang sekarang, dia cowok. Gue appreciate banget sama dia. Gue respect banget sama dia. Dia banyak ngebentuk gue juga. Dia cowok, timnya cewek semua, termasuk gue. Memang preferensi gitu. Mm-mm. Wah, dia oke banget. Dia nggak cuma expert di teknis, tapi dia juga bisa memanage timnya dengan baik. Dan kita tuh nggak pernah berantem. Si cewek ini. Iya, in between cewek-cewek ini sangat amat damai. Dan kan dia levelnya tuh kayak junior, senior, asmen, manager. Waktu itu gue asmen, berarti di bawah gue ada senior dan junior. Junior. Dari lapisan level ini tuh kagak ada yang ribut, anjir. Even gue sama manajer gue juga gak pernah ribut. Sedamai itu bekerja. Jadi gue banyak belajar dari dia, kayak kalau misalnya bisa dibikin damai, ngapain harus dibikin panas. Sedangkan ini maksudnya udah menjadi rahasia umum lah ya, di consulting itu kalau bisa, biasanya kalau bisa dibikin panas, kenapa harus bikin damai? Nah, karena gue udah nyaman nih sama gaya manajer gue yang dulu, anggap aja Mr. S gitu ya. Mm-mm. Kalau bisa dibikin damai, kenapa dibikin panas? Damai itu enak loh, kerjaan bisa selesai, kerjaan bisa beres tanpa harus emotionally draining. Nah, akhirnya itu gue terapin di gue managerial style gue sekarang gitu. Nah, makanya ada yang pernah bilang, don't choose your job, choose your boss. Eh, As an entry level, baru dengerin nih. serius lu, Coba. as Gimana an gimana gimana? as an entry level, Hmm. don't choose your job, choose your boss. Because your first boss akan ngebentuk lo jadi seperti apa nantinya. Itu dia. Quotes ini menutup podcast hari ini ya guys. Sampai ketemu lagi di podcast-podcast kita berikutnya. Hari ini kita bahas kerjaan. Mungkin nextnya kita bakal bahas-bahas love life. Mungkin between Gen Z and millennials akhir. Sedikit cuplikan kan banyak yang bilang kalau kelahiran tahun 95 sampai 2000 itu lagi musim-musim cerai. Jadi jadi kepo
Gue bakal kasih tutorial cara cerai. Anjing. Anjing. Canda guys. Bye bye. Bye.